Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Nugroho, mahasiswa MSIB Batch 7 dari PISA AI Academy. Sebelum itu, terima kasih banyak untuk yang sudah mendaftar webinar ini dan hadir ke dalam webinar ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Oke, jadi webinar ini berjudulkan tentang keamanan data untuk masyarakat umum. Oke, saat ini hampir setiap orang ya terhubung ke dalam internet, ke dalam jejaring sosial internet gitu ya. Nah, hal ini juga membuat peluang yang besar untuk serangan cyber terjadi, terutama bagi mereka yang nggak sadar gitu resiko serta nggak tahu cara menjaga keamanan data pribadi. Contoh kasus satu cukup banyak ya, apalagi beberapa tahun belakangan ini kayak ada kasus PDSN, Tokopedia, BSI itu kan semuanya terkait kebocoran data semua itu. Kayak ini nih, ini kemarin nih PDN di tahun ini bulan Juni tepatnya ya 20 Juni 2024 terjadi serangan cyber gitu, serangan cyber yang memanfaatkan ransomware berjiper. Serangan ini bentuknya berjiper ransomware yang pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit. Efeknya apa sih? Efeknya ada beberapa akses yang terkait PDSN ini nggak bisa diakses gitu. Kayak kemarin itu KIP nggak bisa diakses. Katanya juga ada di beberapa bandara nggak bisa diakses juga tuh efek dari ransomware ini. Oke, selanjutnya tuh ini ada juga ya yang dari Tokopedia tahun 2019 91 juta akun dan 7 juta akun merchant bocor tuh tersebar. Yang katanya tuh yang diberitakan cuman 15 juta, tapi nyatanya di tahun 2019 itu Tokopedia tuh ada 91 juta akun aktif di platformnya. Artinya nih ya, artinya hampir semua akun di Tokopedia itu berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelakunya tuh menjual data ini ke dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lain. Next. Oke, jadi uh, walaupun nyatanya sebagian besar data kita tuh udah terekspos gitu oleh pihak lain, tapi tetap penting bagi kita tahu caranya gimana ngamanin data pribadi kita. Gunanya apa? Biar nggak terjadi kebocoran yang lebih lanjut gitu. Kebocoran yang lebih lanjut, penyalahgunaan data kita, dan yang terpenting itu buat meningkatkan kesadaran dan kebiasaan yang aman dalam berinternet. Oke, jadi apa sih keamanan data itu? Keamanan data itu sistem keamanan yang memang dibutuhkan untuk melindungi data yang terdapat di dalam jaringan, sistem, atau komponen digital lainnya. Keamanan ini bisa melindungi data agar terhindar dari kejahatan cyber yang saat ini juga semakin marak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oh, berarti dari penjelasan ini tuh keamanan data tuh cuma di sistemnya aja? Enggak. Uh, jadi walaupun sistem udah memberikan sistem keamanan gitu ya, udah punya keamanannya tersendiri, perlu juga untuk orang-orangnya gitu, untuk penggunanya tahu gimana caranya buat menjaga data pribadi mereka tersendiri. Contohnya gimana? Oke, misal uh, Instagram nih. Instagram tuh udah ngasih fitur ini, fitur data pribadi. Keamanannya di Instagram berupa
private private akun. Tapi kan walaupun udah dikasih private akun gitu, terkadang ada orang-orang yang kayak dia sengaja ngepost sesuatu yang berbau data pribadi. Misalnya uh, dia ngepost foto lagi ngerjain tugas, ada note-nya itu berupa email sama password. Nah itu kan juga termasuk dari kesalahan si usernya. Oke, pertanyaannya, kenapa sih keamanan data itu penting? Nah, jadi keamanan data itu penting ya buat membantu kita melindungi data sensitif kita, buat memahami konteks aktivitas dan data pengguna, serta mencegah penggunaan data yang nggak sah atau kehilangan data. Dengan memahami langkah-langkah keamanan, kita bisa nih mencegah data kita yang belum bocor. Biar tetap apa? Biar tetap aman. Biar kita melindungi informasi kita yang sensitif gitu. Nah, keamanan data juga mengurangi dampak penyalahgunaan. Misalnya gimana? Contoh, data kita udah bocor nih, udah ketahuan gitu. Email kita login di HP orang, kita nggak tahu nih siapa yang login gitu. Nah kan pelaku juga kayaknya baru login doang. Nah kita tuh cepet-cepet ngamanin akun kita. Biar apa? Biar akun sama data kita tuh nggak dipakai buat pencurian identitas, buat penipuan atau buat peretasan yang lain. Selanjutnya apa? Keamanan data tuh penting buat ningkatin kesadaran kita nih, ningkatin kesadaran sama ngebuat kita punya kebiasaan yang aman. Oke, melindungi data dapat meningkatkan kesadaran tentang potensi ancaman. Kalau kebiasaan, gimana sih kebiasaan yang aman itu? Misalnya kita masukin password, kan password tuh kadang orang maunya yang gampang aja biar gampang diinget gitu. Nah gampang diinget juga kan bisa jadi itu gampang diretas juga gitu, gampang kena serangan brute force, dipaksa login. Nah gimana nih password yang kuat itu? Password yang kuat biasanya pakai huruf kapital, pakai tanda, pakai huruf kecil, pakai nomor. Nah kebiasaan kuat lain itu apa? Kita nyalain autentikasi 2 faktor atau 2FA. Kita pakai enkripsi buat melindungi data. Jadi kenapa keamanan data itu penting? Ya penting buat melindungi kita, orang sekitar dari serangan di masa depan. Oke, tadi udah jelasin kenapa data itu penting, apa itu keamanan data. Terus apa sih yang perlu kita lindungi gitu dari data kita? Nah, di sini ada dari 2 segi ya, satu dari segi umum dan spesifik. Yang umum apa aja? Yang umum itu ada nama lengkap, jenis kelamin, keluarga negaraan, agama, data pribadi, pokoknya lah data pribadi buat ngeidentifikasi kita itu siapa. Yang kedua, spesifik. Spesifik itu pun contohnya kayak gimana? Ada data dan informasi kesehatan, biometrik, genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan. Nah, gimana kasusnya kalau di suatu platform tuh dia ngasih mintain kita nama lengkap gitu, jenis kelamin, keluarga negaraan. Nah mungkin bisa gitu, ada beberapa yang kita kosongin, kan nggak semuanya diminta gitu, ada yang bisa kita kosongin. Tentunya kayak apa? Kayak tanggal lahir itu kan terkadang kayak kita mau nggak mau ya udah ngasih, kita nggak mau yang nggak usah ngasih gitu. Oke, tadi udah yang perlu kita lindungi apa kan, terkadang nih ya data bocor tuh nggak penyebabnya nggak dari kita doang, bisa juga dari luar. Nah ini termasuk yang dari luar, jenis serangan. Kita bahas serangan-serangan apa aja yang bisa ngebuat data kita bocor. Yang pertama itu ada phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu penipuan. Buat apa? Buat dapetin data pribadi kita. Jadi phishing itu adalah sebuah usaha
untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang. Mau itu informasi tentang nama, umur, tempat tinggal, atau akses pada suatu akun. Kayak apa? Kayak misalnya email, username, password, atau data finansial. Data finansialnya kayak apa? Kayak kartu kredit atau rekening. Oke, dan lain-lain. Yang kedua, ada social engineering. Social engineering itu gimana? Social engineering itu manipulasi psikologi, melibatkan manipulasi psikologi dan rekayasa sosial buat manipulasi seseorang gitu. Dengan tujuan apa? Tujuan dapetin izin atau informasi rahasia. Contohnya kayak gimana social engineering itu? Contohnya ada orang nih, eh, dia misalnya dari instansi apa dia nawarin buat dia dari pemerintahan gitu nawarin eh, ini ada bansos tapi harus ini dulu, harus isi data ini dulu, ini ntar kalau udah isi data ntar dapat bansosnya. Nah terus pas udah kelar isi data ya emang dapat bansos tapi apa, ternyata orang itu bukan dari pemerintahan dan dia dapat data pribadi kita gitu. Yang ketiga ada malware. Malware itu apa? Malware itu software berbahaya yang merusak. Karena kepanjangan malware itu adalah malicious software, ya. Software yang berbahaya. Jadi malware itu diciptakan nih, dibuat buat nyusup atau buat merusak sistem. Mau itu sistem HP, mau itu laptop, komputer, pokoknya buat merusak gitu. Uh, bisa juga buat mata-matai, buat mencuri data itu bisa juga. Apa aja sih jenis-jenis malware tuh? Jenis malware tuh contohnya tuh ada virus. Virus udah pasti ngerusak. Ada spyware. Spyware buat mata-matain kita. Ada ransomware yang bikin kita nggak bisa akses data kita, kayak dan lain-lain. Yang terakhir ada jenis serangan apa? Ada kebocoran data. Ini tuh sesuai namanya, kebocoran data. Data kita bocor, sensitif. Data sensitif kita nggak sengaja kesebar. Baik, tapi karena kasusnya ini serangan berarti ini dilakuin sama orang luar. Orang luar masuk ke dalam sistem kita, ngambil data kita, terus dibocorin begitu aja. Namanya kebocoran data. Nah, terus gimana sih cara kita buat mendeteksi adanya serangan itu? Kita lihat dulu nih, mau dari segi mana? Di sini saya bagi 4 ya. Ada dari phishing, situs mencurigakan, wifi publik, dan malware. Kenapa kita harus mendeteksi? Karena mencegah serangan itu lebih baik ya daripada mengobati gitu ya. Daripada udah kena duluan nanti kita ngurusnya ribet gitu. Entah datanya udah bocor atau apa kan nggak enak gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama, email phishing. Di sini ada 4 tanda, mungkin bisa lebih tapi diambil 4 ini yang paling umum ya. Biasanya email phishing itu bahasanya tidak rapih. Di bagian mana? Di bagian isi emailnya nggak rapih. Pakai bahasa kurang rapih, nggak baik pokoknya. Ada kata-kata buat mengajak sesuatu atau dia ada konfirmasi pertama, ini bukan scam, ini bukan phishing begitu. Tapi di zaman sekarang nggak banyak juga gitu pelaku yang dia nyalin dulu dari email resminya, baru dimodifikasi, kan jadi mirip begitu. Ada juga yang pelakunya tuh emang bisa buat berbahasa, jadi kelihatan rapih dari awal, nggak perlu dia copy paste dari email resmi. Jadi bahasa yang nggak rapi itu bukan yang utama gitu dari menentukan email phishing. Yang kedua ada tautan mencurigakan. Nah biasanya nih email phishing itu selalu ada gitu tautan atau link yang ngarahin kita ke suatu landing page atau ke sesuatu website. Nah website ini
digunakan biasanya buat meminta data pribadi kita. Yang ketiga apa? Domain emailnya nggak profesional. Biasanya nih ya, eh, pelaku phishing tuh ngirimin email, tapi emailnya tuh nggak profesional gitu. Kayak kok emailnya kok begini gitu. Pakai yang terakhir nih, ada dari website palsu. Website palsu yang menyerupai asli. Tadi kan ada link. Nah, kalau link yang kita pencet tuh biasanya ke suatu website. Nah, websitenya juga perlu kita lihat nih. Biasanya website itu dibuat mirip kayak aslinya, kayak pakai logo, pakai warnanya dimiripin, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita perlu nih kita cross check lagi, mau itu dari website, mau dari link, mau dari identitas pengirim emailnya. Oke, ini ada contoh ya, contoh email phishing. Nah, kita lihat nih, di sini di bagian bodinya tuh dia, di bagian bodinya dia udah pasti tidak pernah ada sesuatu yang nggak rapi gitu. Ini terlihat tidak rapi. Di awal dia sudah konfirmasi, tidak pernah scam. Nah, dia ngajakin kesepakatan bisnis, terlalu mencurigakan. Nah, terus ini aja pengirimnya Daniel, nggak tahu dari siapa. Nah, ini antara scam atau phishing biasanya. Oke, yang kedua ada dari website yang aman. Untuk website ada 4 juga ya, untuk mendeteksi itu website aman atau tidak aman. Yang pertama tuh ada ini, kita lihat dulu nih, periksa URL web. Biasanya para pengguna nih kita kadang nggak merhatiin gitu URL web yang kita kunjungi. Biasanya soalnya scammer atau orang yang phishing, pelaku phishing, dia pakai URL gitu buat ngecoh kita. Contohnya kayak apa? Misalnya kita dikirimin URL tentang Bank BRI. Nah, Bank BRI itu website resminya adalah bri.co.id. Nah, tapi yang dikirimin sama scammer atau phishing ini webnya itu bankbri.com, kan jelas beda. Nah, kita perlu hati-hati tuh di situ. Yang kedua, banyak iklan. Nah, biasanya website yang nggak aman itu banyak iklan. Nah, penuh tuh iklannya nutupin layar, kadang suka ganggu, kelap-kelip. Nah, itu. Nah, itu biasanya tuh kalau kita nggak sengaja ngeklik iklannya, atau bahkan kadang kita ngeklik aja tuh udah diarahin ke suatu website gitu, entah itu website judi atau website porno. Oke, salah. Yang ketiga, kita cek nih website yang aman itu dari segi temanya. Kenapa kita cek dulu temanya? Nah, biasanya nih ya, biasanya website yang resmi itu temanya, dia tuh temanya pasti modern, nggak pakai tema model-model lama. Kenapa? Karena tema-tema lama tuh, tampilannya lama tuh biasanya berbahaya dari segi apa? Dari segi pluginnya. Itulah kenapa website yang resmi sekarang tuh pasti diupdate gitu, pakai tampilan yang terbarunya. Yang terakhir, kita cek nih domainnya. Sama kayak ngecek URL, kita juga perlu ngecek domainnya. Karena kenapa? Karena ya itu, website asli aja sama website yang palsu itu kadang dari segi domainnya udah beda, walaupun depannya sama ya. Misalnya bri.co.id sama bri.com atau bri. apa gitu, .cn. Nah, biasanya itu juga website palsu pasti pakai domain yang murah, kalau nggak gratis. Begitu. Itulah kenapa kita harus ngecek. Cross check lagi pokoknya website.
Ini ada contoh website website scam atau website yang nggak aman ya. Ini website info klaim niaga. Klaim niaga nggak mungkin kita lihat URL lah. Masa dia pakai URL masa pakai WordPress? Masa klaim niaga pakai WordPress gitu? Pinjaman dana murah. Nah, eh, di sini ada ini nih. Ada apa? Ajakan yang terlalu menggiurkan. Ada menggiurkan terus di sini ada persyaratan isi KTP, ID card, PWP. Nah, kalau udah begitu mah ya udahlah, langsung aja kita tutup, kita keluarin gitu dari website ini. Karena apa? Udah pasti nggak aman. Oke, selanjutnya kita bahas nih bahaya dari wifi publik. Kenapa kita bahas bahaya wifi publik? Wifi publik? Biasanya tuh orang-orang awam gitu ya. Terkadang ngelihat ada wifi gratis tuh tergiur gitu. Wah, ada wifi gratis pakai lumayan gitu. Tanpa nggak tahu siapa yang buka wifi gratis ini, gitu, wifi publik ini nggak tahu siapa yang buka. Padahal belum tentu itu aman. Kenapa? Karena biasanya itu emang sengaja gitu, sengaja buat ngejebak seseorang. Nah, apa aja sih bahaya dari wifi publik tuh? Yang pertama ada MITM. MITM itu apa sih? MITM itu man in the middle. Sesuai namanya, man in the middle, orang di tengah-tengah. Jadi MITM itu gampangnya dia ngebuat hotspot palsu yang digunakan buat ngejadap ngejadap data yang dikirim dan diterima oleh pengguna. Nah, hotspot palsu ini ntar dia nyiptain suatu akses buat ngecegah, nyengat gitu wifi-nya. Jadi si pelakunya tuh bisa ngelihat nih kita lagi ngapain aja gitu. Seolah-olah nggak ada apa-apa, kita mah make aja nggak ada apa-apa, padahal itu lagi dicek sama dia, lagi diliatin sama dia. Yang kedua, ada bahaya apa aja? Apalagi sih ada bahaya malware. Kok bisa malware dari wifi gitu? Nah, eh, masuknya tuh malware bisa lewat dari file yang diunduh atau website yang kita kunjungi, atau dari iklan juga nih yang kita klik. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada keamanan dari wifi-nya sendiri. Jadi ada sesuatu yang mencurigakan dilewatin begitu aja sama si wifi-nya ini. Ketiga apa? Pemantauan. Eh, Tadi di MITM aja udah mantau, di malware aja, malware bisa dipakai buat mantau juga. Jadi salah satu bahaya wifi publik adalah pemantauan. Karena pas kita pakai wifi publik, itu bisa ngebuka nih peluang buat aktivitas kita dilihat gitu sama orang. Jadi itu saat terhubung ke wifi publik, aktivitas online itu aktivitas kita sebagai pengguna bisa dilihat gitu, bisa dilihat dari mana aja. Kita buka web aja apa aja bisa diliatin, kita lagi buka email bisa dilihat. Nah, kita lagi akses situs yang lagi kita lagi mau ngisi data nih, datanya cukup pribadi gitu. Nah, kita lagi nyambung ke wifi publik ini. Nah, bisa dilihat tuh. Ntar kita masukin password kelihatan, masukin kartu kredit kita kelihatan gitu. Apa pinnya juga bisa ketahuan, berapa pin kita, kartu kredit kita begitu. Makanya jangan sembarangan akses wifi publik. Mentang-mentang ada wifi gratis gitu ya, asal nyambung. Gak boleh tuh begitu. Selanjutnya ada apa lagi? Ada langkah-langkah proteksi. Setelah kita tahu apa aja sih yang perlu kita lindungi, apa aja serangannya, gimana cara mendeteksi serangannya, kita perlu tahu juga nih langkah-langkah proteksi kita sebagai orang awam gitu. Kita harus tahu setidaknya gitu, minimal banget tahu langkah-langkah ini gitu. Yang pertama apa? Kita buat password yang kuat.
Jangan pakai password nama sama tanggal lahir. Nama atau passwordnya tanggal lahir doang. Itu jangan tuh, gampang banget dibobol tuh. Jadi password yang kuat itu gimana? Password yang kuat itu terdiri dari kombinasi nih. Kombinasi apa aja? Ada huruf kapital, huruf kecil, angka, sama simbol. Simbol khusus kayak apa? Kayak tanda baca. Contohnya gimana? Misalnya Bayu 02, B-nya huruf besar, A-nya diganti 4. Sebelum 04-nya dikasih titik atau kasih strip, kasih underscore. Nah, itu cukup lama lah itu buat ketahuannya. Yang kedua apa? Kita ngaktifin 2FA. 2FA itu apa? Two Factor Authentication. Nah, itu apa? Nah, itu tuh misalnya nih ya, autentikasi 2 langkah. Misalnya kita login. Login, taruhlah kita login ke Facebook. Kita login Facebook, udah masukin password. Biasanya tuh ada yang langsung masuk. Kalau langsung masuk dia nggak aktifin faktor ini, 2FA ini, Two Factor Authentication. Kalau diaktifin, biasanya dia bakal minta suatu kode angka, entah itu lewat nomor telepon, entah lewat SMS, entah lewat WA, entah lewat email juga kadang bisa. Nah, itu UFA biasanya dia minta konfirmasi lebih gitu buat mastiin kita itu pengguna aslinya. Nah, yang ketiga ada apa sih langkah proteksi? Kita hati-hati gitu ketika memberikan izin. Contohnya gimana? Misal kita lagi main browser gitu ya, lagi nyari resep ayam goreng. Terus ada iklan nih, iklannya nutupin resepnya, kita close iklannya. Pas iklannya kita tutup, ada notifikasi suruh download sesuatu, ada kita izinkan atau tidak. Nah, sementara kan kita lagi nggak download apa-apa nih. Nah, mendingan itu jangan diizinin, karena bisa jadi itu kita ngedownload malware. Nah, itu hati-hati juga. Nah, contohnya lagi misal kayak di aplikasi, kita juga harus hati-hati nih pakai aplikasi bajakan. Jangan dipakai tuh. Kenapa? Karena kita nggak tahu niat pembuat aplikasi bajakan ini tuh buat apa. Kayak misalnya sempat ada namanya WA apa itu saya lupa, pokoknya itu tuh WA modifikasi. Banyak fitur-fitur yang cukup banyak gitu yang nggak ada di WA biasa. Nah, sempat ada kabar WA-nya itu WAGB ya, WAGB namanya. Itu yang pembuat itu bisa ngebaca chat kita semua gitu. Jadi bahaya gitu. Mending nggak usah pakai aplikasi bajakan, pakai yang udah aslinya aja. Nah, langkah proteksi terakhir itu apa sih kita sebagai orang awam? Update software. Gimana ya? Kan kadang tuh orang awam tuh kayak apa nih update software? Udahlah biarin aja. Nah, sebenarnya tuh update software, update HP kita juga terkadang tuh perlu diupdate gitu sistemnya. Nah, itu update aja kalau ada pemberitaan update. Kenapa? Dengan update software. Biasanya ada beberapa kebijakan yang baru, keamanan yang diperbarui, dan perbaikan bug atau konfigurasinya dibenerin gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kita nge-update software kita. Nah, privasi online. Kita sebagai pengguna internet nggak mungkin kita nggak punya sosial media. Malahan ini privasi. Internet ini atau sosial media ini kayak udah jadi kebutuhan primer kita. Kita nggak bisa gitu sehari nggak buka sosial media, sehari nggak scroll IG, scroll TikTok, kan nggak bisa gitu. Nah, walaupun begitu kita sering buka itu, kita perlu nih ngatur privasi online kita. Caranya gimana? Yang pertama kita atur privasi kita nih, kita kontrol siapa aja sih yang bisa ngeliat informasi pribadi kita.
Kayak misalnya kita atur di WA aja tuh kita bisa atur siapa aja yang bisa ngelihat foto profil kita, siapa aja yang bisa ngelihat status kita. Kita juga bisa ngatur ini chat tuh udah dibaca apa belum, itu aja bisa diatur gitu. Nah, kita perlu banget ngatur siapa aja yang ngelihat informasi kita. Itu perlu. Yang kedua, kita hapus jejak digital kita. Kenapa kita perlu ngapus jejak digital kita? Untuk mengurangi resiko dari informasi pribadi kita. Contohnya gimana? Misal kita pernah ngepost, kita selfie depan rumah. Kelihatan nih alamatnya di mana, rumah kita di mana. Nah, eh, karena kita udah tahu tuh gitu ya, oh ini tuh nggak aman gitu, bisa dipakai buat apa, lebih baik kita hapus foto itu, foto yang selfie depan rumah kita itu kita hapus buat ngurangin jejak kita di internet. Nah, di sini ada contoh dari Telegram ya. Ini pakai Telegram saya. Di Telegram tuh kan ada nih contoh nih, tanggal lahir. Ada tanggal lahir, ada username, ada nomor telepon, ada nama. Mungkin kalau nama dan nomor nomor telepon itu uh, bisa tersebar kemana-mana gitu ya, apalagi zaman sekarang. Nah, tanggal lahir juga sebenarnya nggak perlu kita ungkapin gitu, kapan kita lahir, kapan ulang tahun kita. Kita nggak perlu ungkapin itu di biografi kita. Soalnya apa? Karena tanggal lahir juga salah satu sesuatu yang harus kita lindungi datanya. Nah, jadi selanjutnya tuh apa sih yang perlu kita lakuin kalau data kita tuh udah bocor atau akun kita tuh uh, mengalami kayak dimasuki seseorang gitu yang login bukan yang punya. Ada langkah-langkah mitigasinya. Kayak kita ganti kata sandi atau kita laporin kebocoran gitu. Gimana contohnya? Ya itu tadi, kita lagi main HP tiba-tiba dapat notif nih, notif, oh email kita kok login di satu tempat. Nah itu udah begitu, mending kita langsung ganti passwordnya, kita keluarin semua akunnya, biar apa? Ya biar aman lagi gitu, biar ini orang kok siapa gitu tiba-tiba login. Nah kalau kasusnya kayak kartu kredit kita hilang gitu, kok data kita ini bocor gitu, kita harus gimana? Kan kalau itu kita nggak bisa gitu ya ngelakuin sendiri, kita harus menghubungi otoritas terkait. Kayak gimana kartu kredit kita hilang, kita harus menghubungi pihak terkait dari kartu kredit itu. Buat apa? Buat entah itu diblokir uh, nomor kreditnya, diblokir banknya, ya supaya nggak ada yang bisa akses gitu. Karena apa? Sebenarnya kerugian dari data kita yang bocor itu yang paling utama, yang paling kita rasakan itu dari segi finansial. Kenapa? Contoh aja, misal alamat kita bocor nih, alamat kita dipakai sama orang. Kita lagi asik-asik ngopi depan rumah, tiba-tiba ada paket loh. Kok ada paket, kita nggak mesen apa-apa gitu, atas nama ini. Tiba-tiba pakai 1 juta gitu. Loh, pasti lihat, ya bener gitu kita yang mesen, tapi kita sama sekali nggak mesen. Nah itu kemungkinan data kita udah dipakai orang. Kan jadi rugi finansial, kita bayar 1 juta buat itu. Tapi bisa juga dibalikin gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Jadi keamanan data itu hal yang penting ya, yang penting buat dipahami dan dijaga oleh semua orang. Karena apa? Data itu sekarang udah kayak minyak. Kalau zaman dulu tuh minyak, mungkin perusahaan yang kaya dulu tuh minyak, yang perusahaan punya minyak. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan yang kaya-kaya itu yang mengelola data. Kayak apa? Microsoft, iPhone. Itu kan termasuk perusahaan yang gede, yang kaya. Mereka tuh ngapain? Mereka ngolah data kita. Nah, oleh karena itu
Keamanan data itu perlu gitu, perlu dipahami, perlu disadarin oleh setiap orang gitu. Ancamannya juga perlu kita ketahui, kayak apa misalnya phishing, malware, sama kebocoran data. Karena ini bisa berpengaruh sama kehidupan pribadi kita maupun ke finansial kita. Kita juga perlu tahu gimana cara melindungi data pribadi kita. Kita perlu tahu nih langkah-langkah cegahnya kayak apa. Kayak kita buat kata sandi yang kuat. Kita pakai autentikasi dua faktor. Kita update software kita. Serta kita manfaatin nih beberapa aplikasi, beberapa alat kayak apa? Kayak password manager, kita pakai VPN gitu. Selain itu uh, kunci dari menjaga privasi kita itu adalah kesadaran gitu ya, kesadaran diri sendiri. Yang pertama paling utama, kesadaran diri kita sendiri tentang keamanan digital ini begitu.